Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Heat Transfer yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Faris Amardi Putra dengan NPM 18734011 dan dua teman saya yaitu Indah Maulidia dengan NPM 18734013 dan yang terakhir yaitu Reza Fadilah dengan NPM 18734023. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai prototipe atau alat heat exchanger sederhana yang kami buat. Sebelum ke alat yang kami buat, kami akan menjelaskan secara singkat apa itu heat exchanger. Heat exchanger adalah suatu alat yang di dalamnya terjadi proses pertukaran panas antara dua arus fluida panas dan fluida dingin tanpa disertai dengan pencampuran antara keduanya. Jenis heat exchanger yang kami buat yaitu jenis heater, cell, dan tube, di mana menggunakan spiral tube. Tube yang kami gunakan adalah koil yang berupa pipa tembaga. Alasan digunakannya pipa tembaga ini adalah karena tembaga merupakan bahan logam yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya logam merupakan suatu konduktor atau penghantar panas yang baik. Dengan menggunakan bahan ini, diharapkan panas akan berpindah lebih cepat dan output ataupun produk yang dihasilkan dari alat ini yaitu fluida panas, di mana perpindahan panas yang terjadi pada proses ini adalah perpindahan panas secara konduksi, yaitu panas dari hot fluid sebagai pemanas berpindah ke cold fluid yang ada dalam koil melalui perantara pipa tembaga. Heat exchanger cell and tube terdiri atas suatu bandel pipa yang dihubungkan secara paralel dan ditempatkan dalam sebuah pipa mantel atau sel. Fluida yang satu mengalir dalam bandel pipa atau sel, itu biasanya fluida dingin, sedangkan fluida yang lain mengalir di luar pipa pada arah yang sama, berlawanan atau bersilangan. Kedua ujung pipa tersebut dilas pada benung pipa yang menempel pada mantel. Untuk meningkatkan efisiensi pertukaran panas, biasanya pada alat penukaran panas cell and tube dipasang sekat atau baffle. Ini bertujuan untuk membuat turbulensi aliran fluida dan menambah waktu tinggal atau residence time. Namun, pemasangan sekat akan memperbesar pressure drop operasi dan menambah beban kerja pompa, sehingga laju alir fluida yang dipertukarkan panasnya harus diatur. Di sini fluida dingin kan mengalir dalam sel, masuk melewati baffle dan keluar di sisi satunya. Ini adalah tipe 22 dan fluida panas masuk dan nozzle kecup, putar dan keluar di sisi sebelahnya. Kenapa fluida dingin di sel dan fluida panas di tube? Hal ini dikarenakan lebih ekonomis, karena dengan meletakkan fluida dengan temperatur lebih tinggi pada tube side, karena panasnya ditransfer seluruhnya ke arah permukaan luar tube atau ke arah sel, sehingga akan diserap sepenuhnya oleh fluida yang mengalir di sel. Jika fluida dengan temperatur lebih tinggi dialirkan pada sel side, maka transfer panas tidak hanya dilakukan ke arah tube, tapi ada kemungkinan transfer panas juga terjadi ke arah luar sel. Alat perpindahan panas sederhana yang kami buat ini bekerja dengan prinsip menukar atau membagi panas dari fluida yang lebih panas ke fluida yang lebih dingin. Hot fluid yang ada pada sel akan mentransfer panas ke cold fluid yang ada pada tube coil. Semakin panjang tube coil atau semakin banyak spiral coil yang terbentuk, maka waktu tinggal cold fluid akan semakin lama, sehingga proses transfer panas dari hot fluid ke cold fluid akan lebih maksimal, karena kontak antara hot fluid dan cold fluid semakin lama. Cold fluid yang telah menerima panas dari hot fluid akan mengalir keluar menuju storage atau penyimpanan akhir melalui outlet coil, dan suhu akhir yang didapat dari cold fluid akan semakin tinggi. Sedangkan suhu akhir dari hot fluid akan menurun karena telah mentransfer panas ke cold fluid.
Oke, selanjutnya kita ke bagian-bagian dari peralatan heat exchanger yang kami buat. Adapun bagian-bagian dari alat ini antara lain itu yang pertama ada inlet tube. Nah, inlet tube ini merupakan bagian dari alat yang letaknya terdapat pada bagian samping atas sel yang berfungsi sebagai tempat masuknya cord fluid, yaitu fluida yang akan dipanaskan di dalam tube atau coil sehingga suhunya akan lebih tinggi dari suhu sebelumnya. Di mana pada bagian ini terdapat selang yang tersambung ke penampung air dingin yang akan dialirkan sebagai feed yang akan mengalir pada coil. Yang selanjutnya yaitu ada inlet cell, merupakan bagian alat yang letaknya terdapat pada bagian atas dari sel yang berfungsi sebagai tempat masuknya air panas melalui selang, di mana selang ini terhubung ke penampung hot fluid, di mana penampung ini letaknya harus lebih tinggi dari sel karena agar hot fluid ini mengalir menggunakan gaya gravitasi, karena pada alat ini tidak menggunakan bantuan dari pompa untuk mengalirkan fluida. Selanjutnya ada coil atau tube. Coil atau tube ini merupakan bagian dari alat yang berupa pipa tembaga yang terletak di dalam sel. Nah, pipa tembaga di dalam sel ini kami rancang berbentuk spiral. Coil pada alat ini merupakan tempat di mana cord fluid mengalir, dan pada saat mengalir maka akan menerima panas dari hot fluid yang berada di dalam sel. Selanjutnya itu ada sel. Sel ini merupakan bagian dari alat yang menjadi kerangka atau penutup dari coil dan juga sebagai penampung dari hot fluid. Sel yang kami gunakan yaitu memanfaatkan kaleng bekas dari makanan ringan. Nah, tabung atau sel ini merupakan penampung dari pemanas atau hot fluid untuk memanaskan fluida yang ada dalam coil dan juga sebagai tempat terjadinya proses perpindahan panas. Bagian selanjutnya itu ada outlet cell. Outlet cell ini merupakan bagian alat yang terletak pada bagian bawah sel, di mana bagian alat ini sebagai tempat keluarnya hot fluid yang telah melalui proses heat transfer dengan cold fluid yang ada pada coil. Selanjutnya ada outlet tube. Outlet tube merupakan bagian alat yang tersambung dengan coil atau pipa di dalam sel. Outlet coil ini terdapat selang yang tersambung dengan penampung akhir, di mana suhu dari cold fluid ini telah meningkat akibat proses heat transfer di dalam coil dengan hot fluida pada sel. Adapun cara kerja alat perpindahan panas sederhana yang kami buat ini yaitu yang pertama, fluida yang akan digunakan sebagai pemanas dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian dicek suhunya menggunakan termometer. Lalu fluida panas ini dialirkan pada pipa inlet menuju sel. Yang kedua, cold fluid pada penampung diukur suhunya menggunakan termometer. Kemudian dialirkan pada pipa inlet tube menuju coil. Yang ketiga, outlet dari sel dicek suhunya menggunakan termometer untuk mengetahui penurunan suhu pemanas akibat transfer panas ke cold fluid. Dan yang terakhir, output dari coil dicek suhu akhir untuk mengetahui kenaikan suhu setelah terjadi transfer panas oleh hot fluid selama kontak di dalam sel. Baiklah, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf baik dalam tutur kata ataupun penjelasan yang kurang lengkap. Dan semoga apa yang kami jelaskan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita untuk kedepannya terkait dengan heat exchanger ini. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.